Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Cinta Mentari dengan NIM 2553007 dari Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Jadi teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5 sesuai dengan pemahaman saya, di mana judul materinya itu adalah diksi, pemilihan kata baku, tidak baku, dan istilah serapan. Yang pertama, ada pengertian diksi, di mana diksi itu adalah pemilihan kata yang tepat dan sesuai untuk mengungkapkan gagasan atau perasaan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Pemilihan kata dianggap tepat apabila maknanya jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Terus sesuai dengan konteks situasi, formal, informal, akademik, dan santai. Terus sesuai dengan tujuan, menjelaskan, mengunggah, mengajak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada dipahami oleh lawan bicara atau pembaca. Diksi ini mencangkup unsur-unsur seperti ketepatan makna, estetika bahasa, kesantunan, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa. Yang kedua, ada pentingnya diksi dalam komunikasi. Nah, kenapa sih diksi itu penting? Yang pertama, untuk menghindari kesalahpahaman. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Contohnya, melemahkan itu berbeda dengan melambatkan. Yang kedua, membuat pesan lebih efektif, di mana diksi yang baik membuat pesan lebih mudah untuk diterima, dipahami, dan diingat. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas pembicara atau penulis, di mana orang yang menggunakan kata dengan tepat dapat dianggap lebih profesional, terdidik, dan kompeten. Yang keempat, menyesuaikan bahasa dengan situasi, di mana diksi itu membantu memilih apakah bahasa itu harus formal, semi-formal, atau non-formal. Contohnya, menghubungi itu formal, terus ngubungin itu informal. Yang kelima, menambah kekuatan emosi atau nuansa, di mana diksi itu dapat memberi kesan lebih halus, tegas, sopan, atau persuasif. Contohnya, meninggal dunia itu halus, sedangkan mati itu kasar. Yang ketiga, kita masuk ke kata baku dan tidak baku, di mana kata baku itu merupakan kata atau ejaan yang sesuai dengan aturan resmi, seperti yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau PUEBI. Biasanya dipakai di situasi formal seperti presentasi, laporan, proposal, skripsi, dan masih banyak lagi. Contohnya, yang pertama izin, risiko, kualitas, antri, aktivitas. Yang kedua, ada kata tidak baku. Kata tidak baku itu merupakan kata yang tidak sesuai dengan ejaan resmi. Biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu izin, resiko, kualitas, antri, aktivitas. Kenapa kata tidak baku itu sering muncul? Yang pertama, karena pengaruh bahasa daerah. Yang kedua, ada kesalahan ucap yang jadi kebiasaan. Yang ketiga, terlalu sering baca tulisan yang salah. Dan yang keempat itu pengaruh
bahasa gaul. Yang keempat ada tujuan, di mana diksi itu bukan sekedar teori. Ada beberapa tujuan penting kenapa kita itu harus peduli sama pemilihan kata. Yang pertama, karena menyampaikan pesan secara efektif. Kata yang tepat itu sama dengan pesan cepat nyampainya. Terus, yang kedua, menyesuaikan gaya komunikasi. Beda audiens itu sama dengan beda pemilihan kata. Yang ketiga, meningkatkan kesantunan, di mana kata yang sopan dan halus itu menjaga komunikasi agar tetap nyaman. Yang keempat, membantu penyusunan kalimat. Diksi yang tepat memudahkan kita untuk membuat kalimat yang runtut dan masuk akal. Yang kelima, membangun karakter tulisan atau penyampaian, di mana tulisan itu akan menjadi lebih ilmiah, tegas, santai, atau persuasif sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada istilah serapan. Istilah serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain lalu disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Bahasa yang paling sering jadi sumber serapan Inggris, Belanda, Arab, Sanskerta, India, dan Jepang. Yang pertama, contoh istilah serapan dari Inggris. Yang pertama ada communication yang dimana dalam bahasa Indonesia-nya itu komunikasi. Terus ada education, dalam bahasa Indonesia itu edukasi. Terus effect, dalam bahasa Indonesia-nya itu efek. Terus ada sistem, dalam bahasa Indonesia itu sistem. Terakhir ada format, dalam bahasa Indonesia-nya itu format. Yang ketiga dari bahasa Arab, di mana akhlak itu dalam bahasa Indonesia-nya akhlak. Tajib itu dalam bahasa Indonesia-nya tajib. Terus rasmi, itu tuh dalam bahasa Indonesia-nya resmi. Yang ketiga ada bahasa dari Belanda, dimana dalam bahasa Belanda itu kantor, itu dalam bahasa Indonesia-nya kantor. Gratis di bahasa Indonesia-nya itu gratis. Trop itu di bahasa Indonesia-nya tropis. Terus ada dari bahasa Sanskerta. Yang pertama manusia, bahasa, agama, dan pustaka. Nah, penggunaan istilah serapan ini tuh bikin kosakata bahasa kita semakin kaya, tapi tetap perlu disesuaikan dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini itu adalah pemahaman tentang diksi itu sebenarnya penting, karena yang pertama itu diksi menentukan seberapa jelasnya kita menyampaikan pesan. Yang kedua, kata baku membantu kita untuk tetap formal dan profesional. Yang ketiga, kata tidak baku itu cocoknya dipakai di situasi yang santai. Yang keempat, istilah serapan memperkaya vokab, tapi harus tetap mengikuti ejaan yang disempurnakan. Dan yang terakhir, semua ini bikin komunikasi kita baik secara lisan maupun tulisan. Mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.